Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau menanggapi temen yang komen di bawah deskripsi di video shot saya 1 bulan yang lalu. Beliau menanyakan untuk bagaimana menumbuhkan akar baru seperti yang kita inginkan atau kita harapkan. Tidak usah panjang lebar, langsung saja kita menuju ke bahan yang saya proses 1 bulan yang lalu di video shot saya. Sebenarnya di video panjang juga saya update ya, nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Oke, kita langsung menuju ke bahannya. Ini bahannya sedikit meliu ekstrim ya. Memang bahan ini saya budidaya dari kecil, dari sekian ya. Saya kasih gerak dasar pakai kawat, kemudian saya cangkok. Setelah panen saya tanam di polybag, lalu saya tanam di kebun ground. Nah, ini dia untuk bahannya ya. Menanggapi untuk teman yang komen di bawah deskripsi ya. Sebelum saya mau berbagi untuk teman-teman, saya sedikit mau memberi masukan. Jadi usahakan yang suka berproses berbudidaya program akar dari cangkok, usahakan sejak dini ya, dari budidaya cangkok kita tanam di polybag, kemudian kita pemindahan ke lahan ground. Usahakan kita penataan akar jangan lakukan pengurangan, kita biarkan dulu terurai, kita tata, kita kasih tataan. Nanti untuk seleksi akarnya nanti setelah tumbuh subur. Jadi dimana akar yang kita harapkan sesuai seperti yang kita inginkan. Nah, seperti pada contoh ini ya, kalau kita lihat kondisi seperti ini, tentunya mungkin ini tidak kekurangan akar, bahkan mungkin bisa juga jadi kita lakukan pengurangan akar. Karena saya sendiri untuk berproses dari awal nyampe saat ini, untuk akar itu cuman menarik untuk pembesaran pangkal batang bawah. Nanti ke depan kalau kita bikinnya mau natural, seandainya seperti ini kita buang ya, ini kita besarkan nyampe over besar biar menarik pangkal batang bawah. Kita nanti bisa press mepet, jadi akarnya tidak seperti dokar ya. Nanti pas kita mengepresan akar itu mepet, akan menjadi sedikit natural. Sebenarnya untuk menanggapi teman yang komen di bawah deskripsi, saya kurang begitu paham ya untuk konsep kondisi bahannya seperti apa. Nah, saya sendiri juga sebenarnya belum pernah mencoba untuk menumbuhkan akar baru di mana yang saya inginkan tumbuh akar. Seandainya contoh akar seperti ini tidak ada ya, 3, 1, 2, 3, 4 bahkan cuman pincang di sebelah sana. Nah, itu bisa kita lakukan, kita pahat bersih ya, kita pahat bersih, kemudian kita kasih salep kambium biar sedikit kering dulu dan kambium jalan, baru kita kasih tataan, kemudian kita timbun. Tetapi dengan satu catatan, beberapa akar yang di belakang kita pahat dengan teknik V biar ada penggangguan, jangan dipotong. Kalau dipotong sangat riskan banget ya, tergantung ya, kita potong juga bisa, tapi biasanya kalau kita potong di sini akan keluar akar serabut baru tentunya. Kalau bisa kita bikin V, kita sisakan 20-30% akar yang di bawah untuk cari asupan nutrisi ke atas, untuk merangsang dimana kita awal tadi kita bersihkan di sini pakai pahat, merangsang akar tumbuh baru. Nah, jadi kalau saya pribadi pernah berbagi juga untuk teman-teman, pernah saya tanam bahan bonsai sancang tanpa saya program, saya loskan dengan teknik mengeluarkan akar baru dengan mencangkok pangkal batang di bawah
seperti halnya mencangkok, kita kasih tataan, kemudian kita kasih media tanam yang bagus, keluar akar baru, kita ulang. Tapi itu akan kerja 2 kali ya. Jadi seperti di depan tadi saya bicarakan, kalau bisa sejak dini dari awal turun cangkok penanaman di polybag sudah kita kondisikan untuk penataan akar sampai ke masuk ke dinding ground tentunya. Kalau untuk temen yang komen di bawah deskripsi di video shot saya, memang saya belum pernah praktek ya untuk menumbuhkan akar baru dengan kaki yang pincang, tentunya cuman sebelah. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, seandainya seperti ini ya, ini tidak perlu juga ya sebenarnya. Untuk akar seperti ini seandainya di sini tidak ada, di sini tidak ada, di sebelah sini tidak ada, cuman ada akar 3, itu sudah cukup sebenarnya. Dengan kita melakukan pengelosan untuk pembesaran akar, nanti jadi akar yang besar, kita bisa lakukan pemotongan dengan secara bertahap. Kemudian pemotongannya panjang pendeknya dari pangkal batang itu menyesuaikan untuk bahan yang ada, itu akan lebih sedikit natural sebenarnya. Nah, ini untuk kondisi bahan dari sebelah sini ya. Kalau kita perhatikan ya, ini akarnya juga besar kecil, tidak sama semuanya. Sebenarnya kalau kita treatment pengen besar akarnya sama, bisa dengan teknik kita mengganggu akar yang dominan yang besar. Kita bisa lakukan dengan teknik V, tapi saya nanti ke depan memang ini akan saya bikin sedikit agak natural karena bahan ini masih kecil, belum maksimal. Saya pengen ini masih los dulu ya. Dan nampak terlihat di sini ada akar naik juga ya, sedikit posisinya tinggi, paling tinggi. Kita cek geser ke kiri untuk bahan ini, ke sebelah kiri seperti apa, kita cek akarnya ya. Nah, nampak ya untuk akar yang di sini nanti paling akan saya potong sedikit mepet ya. Nah, mepet sekian, pengen mengeluarkan akar yang posisinya di bawah biar nanti lebih enak ya untuk tinggi rendahnya akar bisa sejajar sama keseluruhan akar yang lain. Oke teman-teman, terkhusus untuk yang komen di bawah deskripsi di video shot saya, jadi saya sarankan sejak dini kita berproses entah di bahan bonsai apapun, kalau bisa usahakan dari budidaya cangkok awal kita tanam di polybag sudah kita kondisikan. Jadi kalau bisa jangan langsung diseleksi akar kemudian menyisakan beberapa akar yang nanti ke depan kita inginkan untuk tumbuh besar. Itu belum tentu menjamin dimana akar yang kita sisakan bisa hidup. Kalau bisa turun cangkok, kita biarkan akar banyak, kita tanam, kita tata di polybag. Setelah tumbuh subur di polybag, pas pemindahan di dinding ground sama, kita biarkan begitu dulu, jangan langsung kita seleksi. Itu kita cari aman tentunya. Nanti untuk seleksi akarnya kalau sudah ditanam di ground tumbuh subur, kita baru menentukan pengurangan akar dan menyisakan beberapa akar yang ke depan kita inginkan. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Ini tadi sedikit saya berbagi dimana menanggapi temen yang komen di bawah deskripsi di video shot saya kurang lebih 1 bulan yang lalu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.